Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu di masjid ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, wa hum yatluna kitabullah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan bagi para penuntut ilmu tersebut, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama mereka di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Ini adalah keberkahan, kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang yang keluar dari rumahnya, ya, menuju masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang menuntut ilmu hanya sekedar dari YouTube. Jelas Pak ya? Dan juga lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, berarti dia keluar ya dari rumahnya, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam sirah nabawiyah. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai segala tindakan atau penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, dan terutama pada waktu itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang dilakukan oleh Abu Lahab beserta istrinya, yang dilakukan oleh Abu Jahal, yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, yang dimana pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Uqbah pun melemparkan kotoran unta ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran yang begitu banyak. Ya, dengan kotoran yang begitu banyak. Dan tidak hanya sekedar itu saja, bahkan disebutkan ya dalam sebuah riwayat bagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid ini melakukan penindasan kepada Rasulullah SAW ketika Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya, beliau mengatakan, "Beritahukan kepadaku ya penindasan apa yang paling dahsyat yang terjadi pada
diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah pun menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi salat ya di hijr Ka'bah, maka kemudian Uqbah pun memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan salat tersebut, dan kemudian dia pun mendekat dan melilitkan kain yang ada pada dirinya ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengikatnya dengan kuatnya sampai benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercekik pada waktu itu. Nah, Abu Bakar yang pada waktu itu mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencengkram pundaknya siapa? Uqbah tadi, dan melempar, menyingkirkan Uqbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Abu Bakar pun mengatakan, celaka kalian. Ya, celaka kalian, dan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan yaquluna rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan bahwasanya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sedangkan dia telah membawa keterangan bukti yang begitu jelas kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dan tadi ya, Abu Bakar pun mengatakan kepada mereka dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sepakat semuanya, Pak. Sepakat semuanya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy meyakini yang menciptakan langit dan bumi ini adalah siapa, Pak? Allah. Ya, sepakat mereka semua. Ya, sepakat. Nah, hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ya Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Pastilah mereka akan mengatakan Allah. Hanya saja mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara, sebagai media yang mereka yakini dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Nah, itu satu keadaan yang dilakukan oleh Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Di keadaan yang lain juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam keadaan salat pada itu, Uqbah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menginjak-injak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan pada waktu itu, ya, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau keluar. Bahasanya apa, Pak? Terbelalak. Ya, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu merasakan sakitnya injakan tersebut. Nah, ini penindasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sahabat tadi, Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayyid serta orang-orang kafir Quraisy lainnya. Nah, Pak, di tengah panasnya penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut, ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan angin segar, memberikan secercah cahaya, memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin, yaitu dengan apa? Dengan keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dengan keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena apa? Dengan keislamannya Hamzah, kita mengetahui bahwasanya Hamzah ini karakternya adalah orang yang begitu gagah, ya, orang yang begitu berani, mempunyai keahlian bertarung, dan memang orang yang sangat ditakuti dan disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga dengan keislaman Hamzah ini benar-benar memberikan perbedaan yang begitu kuat, perbedaan yang signifikan yang dapat memperkuat pada waktu itu perjuangan kaum muslimin dalam menyebarkan dakwah Islam. Ya, dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, keislaman Hamzah ini terjadi, ya, keislaman Hamzah ini terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Ya, pada tahun ke-6 kenabian pada bulan Zulhijjah. Itu di akhir-akhir berarti, ya. Di akhir-akhir tahun ke-6 kenabian pada kita. Nah, Hamzah pada itu, ya, keislaman Hamzah sebabnya tadinya, Pak,
perlu kita ketahui bahwasanya Hamzah ini nggak terlalu peduli dengan permasalahan-permasalahan tentang agama Islam. Ketika orang-orang berbicara mengenai keislaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Hamzah hanya menganggapnya biasa-biasa saja, nggak terlalu peduli. Bahkan ketika itu orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka bertanya kepada Hamzah, ya, mengenai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun pada waktu itu Hamzah hanya tertawa dan mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kalian itu terlalu lebay. Bahasanya gitu ya. Terlalu berlebihan. Berlebihan. Dan kemudian Hamzah pun hanya tertawa dan kemudian mengalihkan pembicaranya kepada pembicaraan yang lainnya. Jadi Hamzah nggak terlalu peduli pada waktu itu. Dia hanya fokus bagaimana menjadikan dirinya sebagai orang yang terhormat pada waktu itu di antara orang-orang kafir Quraisy, terutama mengenai kekuatan dan keterampilan dalam bertarung. Nah, seperti itu. Nah, hingga tibalah pada suatu saat di mana ketika itu Rasulullah SAW sedang melewati Bukit Safa. Ya, sedang melewati Bukit Safa. Lalu pada waktu itu Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Abu Jahal. Ya, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Jahal pada waktu itu. Abu Jahal yang melihat Rasulullah SAW pada waktu itu langsung menghardik, mencaci maki Rasulullah SAW dengan kerasnya, dan pada waktu itu bahkan Abu Jahal memukul Rasulullah SAW dengan batu sehingga keluar darah dari tubuh Rasulullah SAW. Sementara pada waktu itu Rasulullah SAW hanya terdiam saja, nggak melakukan pembalasan apapun kepada Abu Jahal. Diam. Ya, diam. Nah, setelah saya tadi Abu Jahal menghardik Rasulullah, memukul Rasulullah, ya. Lalu kemudian dia pun senang, bahagia, kembali kepada kaumnya pada waktu itu. Kemudian dia duduk-duduk berbincang-bincang di sekitar Ka'bah bersama dengan kabilahnya dari Bani Makhzum, ya, dan juga orang-orang Quraisy lainnya, tertawa dan sebagainya. Kebetulan Pak pada waktu itu, kebetulan ada seorang budak wanita, yaitu budak wanitanya Ibnu Judu'an, yang melihat kejadian tersebut, ya, yang melihat kejadian tersebut, dan dia pun juga merasa murka. Karena apa? Karena selama ini ya mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok yang begitu terhormat, dihormati, disayangi oleh kaumnya, lalu tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Maka budak wanita tadi, ya, mendapatkan Hamzah yang kebetulan baru selesai dari berburu, Pak. Ya, baru selesai dari berburu, dan memang hobinya Hamzah adalah berburu. Pak, kalau orang-orang kafir Quraisy, mereka ketika melakukan perburuan itu rame-rame, Pak. Ya, jarang mereka melakukan perburuan sendiri-sendiri. Ini Hamzah hobinya melakukan perburuan sendiri. Dan yang diburunya bukan apa? Bukan ayam, bukan. Ya, bukan ayam, bukan. Atau bukan rusa. Benar-benar yang diburunya adalah singa. Ya, benar-benar yang diburunya adalah singa. Dan itu memang hobinya Hamzah. Nah, ini menunjukkan apa? Keberaniannya Hamzah, skillnya dalam bertarung, kemampuannya dalam memainkan pedang, kemampuannya dalam memainkan panah, senjata-senjata dalam peperangan. Sehingga tadi dia hobinya berburu sendiri waktu itu. Nah, dia selesai pada waktu itu kembali, ya, ke Mekah, dan pada waktu itu dia membawa busurnya, langsung sama budak wanita tadi diceritakan kejadiannya kepada Hamzah. Dan dia pun mengatakan, wahai Hamzah, tadi keponakanmu, ya, itu dicaci maki, dihardik dengan kerasnya oleh Abu Jahal, dan bahkan dipukul dengan batu sampai berdarah. Dan Hamzah yang tadi,
Ya, yang tadinya senang-senang baru selesai berburu, tiba-tiba mendengar hal tersebut langsung begitu marahnya, dan dia pun langsung mencari di mana Abu Jahal berada pada waktu itu. Cari, dan dia dapatkan ternyata memang Abu Jahal lagi bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Pak, nggak ngomong itu dan sebagainya, nggak banyak cincong pada kita Hamzah, langsung dia turun dari kudanya, ya, dia pukul Abu Jahal sampai babak belur pada waktu itu bahkan, ya, sampai berdarah-darah, langsung mengatakan kepada Abu Jahal, wahai orang yang hina, apakah engkau berani untuk menyakiti keponakanku, menghardik keponakanku, sementara aku telah memeluk agamanya? Seperti itu, Pak. Ya, dipukul Abu Jahal sampai habis-habisan, sampai babak belur, lalu kemudian dia mengucapkan perkataan tersebut. Pak, perkataan tersebut gak diniatin sama Hamzah, gak ada niat sama sekali, hanya terlontar tiba-tiba. Nah, makanya setelah itu, ya, setelah tadi itu Abu Hamzah mengatakan hal tersebut, maka kemudian orang-orang yang bersama dengan Abu Jahal dari kalangan Bani Makhzum pada itu mulai terbawa emosi dan mau mengeroyok Hamzah. Sementara pada itu juga orang-orang dari Bani Hashim, yaitu dari keluarganya Hamzah, sudah siap-siap juga terbawa emosi pada itu, terbawa emosi. Ketika mau terjadi pertengkaran di antara mereka, yang pasti nanti akan terjadi peperangan yang besar, maka langsung Abu Jahal menghentikan dari kalangan Bani Makhzum. Dia katakan kepada kawan-kawannya, biarkan Abu Imarah, biarkan Hamzah, ya, karena memang kenyataannya, kata Abu Jahal, saya memang telah menghardik keponakannya dengan hardikan yang begitu jelek. Nah, Pak, seperti itu. Nah, ini Pak, tadi awal mulanya keislaman Hamzah. Gimana tadi, Pak? Gimana? Dia pukul Abu Jahal, langsung serta merta dia ucapkan, ya, apakah engkau menghardik keponakanku yang dimana aku telah memeluk agamanya, dan itu diucapkan tiba-tiba tanpa ada niatan sama sekali, Pak. Dan kenyataannya memang setelah itu Hamzah galau. Hamzah galau. Dia bingung, ngerasa gimana nih, ya? Sementara dia telah mengucapkan keislamannya, ya. Tapi di satu sisi dia belum ada sama sekali keinginan untuk masuk dalam agama Islam. Sampai akhirnya kemudian tadi, ya, jadi tadinya Hamzah hanya mengucapkan hal tersebut, hanya dibangun di atas harga diri seseorang untuk apa, Pak? Untuk membela keluarganya yang dihina, hanya sekedar itu aja, ya, harga dirinya aja. Lalu kemudian setelah dia banyak berpikir tentang kehormatan Nabi Muhammad SAW, tentang kejujuran beliau, kebenaran beliau, dan terus seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Hamzah, dan dia pun pada waktu itu memeluk agama Islam dengan keyakinan yang begitu kuat dan menjadi pembela dan penolong agama Islam. Ya, ini keislaman Hamzah. Dan Pak, hal ini menunjukkan kepada kita tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Pak, kalau saya tanya antum, hidayah ada berapa macam, Pak? Hidayah ada berapa macam, Pak? Hah? Ada berapa macam, Pak? Ada berapa macam? Ada? 3. Ayo Pak, kok ini Pak, ragu-ragu? Ada 5, Masya Allah. Udah kayak ada balon aja Pak ya. Nah ya, Hamzah, hidayah, itu dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi 2 macam. Walaupun nanti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, membaginya menjadi 4 macam. Tetapi
4 macam itu sebenarnya adalah pecahan dari 2 macam tersebut. Yaitu hidayah yang pertama adalah hidayatul irsyad. Ya, hidayatul irsyad, yaitu berupa bimbingan, pengarahan yang mengajak seseorang kepada agama Islam, dan hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy, dan termasuk adalah pamannya sendiri yaitu Abu Thalib. Namun kenyataannya hidayatul irsyad ini yang berupa bimbingan ini bukanlah hidayah yang bersifat mutlak, karena kenyataannya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pengarahan bimbingan, ya, Abu Thalib tetap nggak masuk dalam agama Islam. Namun kita semuanya di sini kaum muslimin diperintahkan untuk memberikan hidayatul irsyad ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah hidayatul taufik. Ya, hidayah itu taufik. Dan inilah hidayah mutlak, yaitu ilham yang Allah berikan kepada seseorang sehingga seseorang tersebut terbuka hatinya untuk menerima agama Islam, tunduk terhadap syariat-syariat yang ada di dalamnya. Jelas ya? Ini hidayah itu taufik. Dan inilah yang Allah berikan kepada Hamzah, yang tadi tiba-tiba, yang tadinya nggak terlalu peduli dengan permasalahan Islam dan kabar-kabarnya, lalu kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala masukkan Islam atau hidayah tersebut kepada hati Hamzah, dan dia pun menjadi pembela agama Islam. Ini keislaman Hamzah, Pak. Dan kaum muslimin ketika mengetahui keislaman Hamzah ini terjadi, mereka pun termotivasi kembali pondok itu. Mulai semangat kembali, ya, mulai merasa tadi ada harapan yang begitu besar dalam perjuangan agama Islam. Ini satu keadaan. Lalu kemudian ternyata, Pak, Masya Allah, beberapa hari kemudian, yaitu 3 hari kemudian setelah keislaman Hamzah, 3 hari, Pak, ya, hanya 3 hari. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk juga ke dalam agama Islam, dan keislaman Umar ini percis banget dengan keislaman Hamzah. Ya, percis banget dengan keislaman Hamzah, di mana Umar tidak ada niat sama sekali untuk masuk ke dalam agama Islam, bahkan sebaliknya. Nanti kita akan ceritakan kisahnya. Ya, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya. Nah, ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adapun kenapa gitu ya, kok para sejarawan termasuk dalam kitab ini ketika mereka menjelaskan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengiringi juga dalam kisah tersebut sejarah keislaman Hamzah dan Umar. Kira-kira kenapa, Pak? Pasti, Pak. Ya, tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, para sejarawan Islam ketika mereka menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW pasti memasukkan kisah keislaman 2 orang ini. Kira-kira sebabnya kenapa, Pak? Nah, ya, karena pengaruhnya yang luar biasa. Ya, yang bahkan pada waktu itu dipersaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya keadaan Mekah pada waktu itu sangat berbeda antara sebelum dan sesudahnya keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada waktu itu dengan keislaman 2 orang ini benar-benar memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin, sehingga para sejarawan pun selalu memasukkan, ya, kisah keislaman 2 orang ini pada sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak, ya? Jelas? Nah, tadi, Pak, kita katakan mengenai sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mengenai sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar tadi masuk Islam 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Berarti pada tahun keberapa tadi, Pak?
ke-6 kenabian pada bulan Zulhijjah juga. Ya, pada bulan Zulhijjah juga. Jadi bareng-bareng tuh mereka. Ya. Jadi bareng-bareng. Nah, adapun mengenai sebab keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijelaskan oleh para ulama dengan membawakan riwayat-riwayat lainnya bahwasanya di antara sebab-sebabnya yang pertama adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang pernah langsung menyebutkan nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana pada waktu itu Rasulullah berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aizil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Apakah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pembela agama Islam. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah Al-Qur'an Al-Karim yang didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebab yang ketiga adalah di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempersaksikan mental baja kaum muslimin yang pada waktu itu. Ya, mental baja kaum muslimin yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Umar melihat tersebut, Umar yang pintar, Umar yang pandai, pada waktu itu pasti dia berpikir tidak mungkin hal ini bisa terjadi kecuali karena dengan keyakinan mereka yang begitu kuat terhadap suatu kebenaran. Dan gak mungkin hal tersebut dibangun di atas apa? Keterpaksaan ataupun karena harta ataupun karena perkara-perkara dunia lainnya, gak mungkin. Ya, karena apa? Kalau hanya sekedar perkara-perkara dunia, pasti orang apa? Pasti orang ketika disiksa habis-habisan pasti mereka akan meninggalkannya. Namun kenyataannya ini enggak terjadi pada kaum muslimin. Nah, 3 hal inilah diantara sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk kepada ceritanya. Pak, kita tahu bahwasanya karakter Umar bin Khattab ini orang yang keras, tegas, temperamen, ya. Pokoknya seperti itulah ya. Temperamen. Nah, dan harus kita ketahui pula bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pada masa jahiliyahnya dia termasuk orang yang banyak menyiksa kaum muslimin, dan bahkan kaum muslimin begitu takut terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya pernah menceritakan bagaimana ada seorang wanita yang pada waktu itu membawa anaknya untuk berhijrah, menggendong bayi dari atas tebing gitu seperti itu. Umar langsung bertemu dengan Umar yang lagi berjaga-jaga. Lalu kemudian Umar pun membiarkan wanita tersebut pergi. Nah, orang-orang dari kaum muslimin pada waktu itu yang menunggu wanita tersebut langsung bertanya, kenapa engkau lama sekali? Dia pun menceritakan, itu tadi saya bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada waktu itu Umar mendiamkan saja, dia memperbolehkan saya pergi hijrah pada waktu itu. Dan saya merasa, kata wanita tersebut, dan saya merasa kayaknya Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan hidayah kepada Umar. Apa jawaban kaum muslimin pada itu, Pak? Apa jawaban kaum muslimin? Gak. Mustahil Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Gak bakal dia masuk Islam sebelum apa? Sebelum untanya terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Ya, sebelum untanya dahulu masuk ke dalam agama Islam. Ya, tadi unta nggak ada yang bisa berpikir, nggak mungkin dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi inilah ya yang dipersaksikan oleh siapa? Para kaum muslimin pada waktu itu melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun pada waktu itu, mulai pada waktu itu Umar ada merasa kebimbangan pada dirinya. Di satu sisi dia sangat menghormati adat istiadat nenek moyangnya yang telah dibentuk tadi. Tapi di sisi lain, ya, dia melihat mental baja kaum muslimin yang begitu kuat, dan dia pun berpikir tadi, nggak mungkin hal tersebut terjadi kecuali kalau seseorang itu benar-benar meyakini dirinya di atas suatu kebenaran. Dan kemudian juga yang ketiga, ya, Umar sebagai orang yang pandai dan cerdas, dia waktu itu sudah mulai meragukan, jangan-jangan apa yang dibawa oleh Muhammad ini
adalah ajaran yang lebih suci dan lebih benar dibandingkan ajaran yang dipeluknya. Ya, namun tapi Pak, tadi walaupun dalam keraguan tersebut ternyata fanatik, taklid dan sikap Umar yang memang begitu keras wataknya, itu mau tidak mau akhirnya menutupi keislaman yang tadinya sudah mulai tertanam pada dirinya. Sampai akhirnya Pak, ini sebentar lagi, berapa menit lagi nih Pak? Oh, 8 menit, insya Allah kita ini lihat, cepetin. Ya, sampai akhirnya pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah memutuskan bahwasanya dia akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri, Pak. Itu kira-kira patriot nggak, Pak? Keren nggak? Pemberani nggak? Karena apa, Pak? Karena pada waktu itu Umar berpikir bahwasanya Muhammad ini telah memecah belah orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy, memecah belah antara ayah dengan anaknya, antara istri dengan suaminya, antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya, pada gitu. Nah, Umar yang begitu patriot, tapi dalam apa? Dalam keburukan tadi. Nah, ini pun juga terjadi ya pada sebagian kaum muslimin, patriot dalam permasalahan-permasalahan keburukan. Ya, dengan patriotnya dia memutuskan bahwasanya dia akan membunuh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri, walaupun dia mengetahui hasilnya nanti setelah dia membunuh Rasulullah SAW, dia pasti akan dibunuh oleh orang-orang dari Bani Hashim. Pasti, gak mungkin. Ya, kalau enggak terjadi peperangan yang besar-besaran. Ya, terjadi peperangan yang besar-besaran. Akhirnya tetap dia putuskan dia ingin membunuh Rasulullah SAW, sehingga dia keluarkan pedangnya, dia hunus dan kemudian menuju tempat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menghunus pedangnya tadi, ya, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah al-Adawi. Ya, ada yang mengatakan dalam riwayat lainnya bahwasanya itu adalah seseorang dari Bani Zuhra, ada yang mengatakan juga dari Bani Makhzum. Ya, berbagai riwayat. Yang intinya orang tersebut pada waktu itu langsung bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, engkau mau kemana?" Dijawab oleh Umar, "Saya ingin membunuh Muhammad." Maka orang ini langsung mengatakan, orang ini sebenarnya sudah masuk dalam agama Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Langsung dia mengatakan, "Ya Umar, kalau engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau merasa aman dari Bani Zuhrah dan juga dari Bani Hashim? Pasti mereka akan membunuhmu." Ya. Maka kemudian Umar yang mendengar perkataan orang ini, dia langsung mengatakan, "Umar, saya rasa engkau telah memeluk ajaran baru, ya, dan telah meninggalkan agamamu," kata Umar. Tapi enggak terlalu digubris oleh orang tersebut, ya. Lalu kemudian orang tersebut pun karena mengetahui bahwasanya Umar ingin membunuh Rasulullah, ya, dia pun langsung berusaha untuk mengalihkan Umar. Ya, dia mengabarkan kepada Umar, "Ya Umar, maukah aku kabarkan kepadamu perkara yang lebih mengejutkan untuk dirimu dibandingkan engkau membunuh Muhammad?" Itu apa, Pak? Apa? Bahwasanya adikmu yang bernama Fatimah dan iparmu itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi bahasanya, sebelum engkau mengurusi orang lain, urusin dulu keluargamu. Umar yang tadi mau membunuh Rasulullah SAW langsung berbalik mengarah ke rumah adiknya pada kita. Ya, ke rumah adiknya, dan sampai sana dan dia mendapatkan, ya, ada Khabbab bin al-Arad pada itu mendengar ada perbincangan orang di dalam, yaitu Khabbab bin al-Arad yang pada waktu itu sedang mengajarkan Al-Qur'an kepada Fatimah dan juga suaminya. Nah, Umar mendengar hal tersebut, dia masuk, maka kemudian Khabbab yang mendengar langkahnya Umar langsung bersembunyi pada waktu itu. Umar bertanya kepada mereka, "Ya, suara apa tadi? Apa yang kalian katakan tadi?" Nah, kemudian adiknya langsung mengatakan, "Kami hanya berbincang-bincang saja di antara kami nggak ngapa-ngapain." Ya, nah, Umar yang melihat gelagat mereka langsung berkata kepada
dua orang ini kepada adiknya bahwasanya kalian ini sudah masuk ke dalam agama Islam, ya. Apakah kalian ini benar-benar sudah masuk ke dalam agama Islam? Sudah masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Maka karena mereka pun sudah ketahuan mau nggak mau pada waktu itu dikatakan oleh iparnya, ya Umar, kata dia, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ya ada ajaran yang lebih benar daripada apa yang kau peluk tersebut, atau ajaran daripada yang kau yakini. Maka Umar yang mendengar hal tersebut langsung menghajar iparnya habis-habisan sampai berdarah pada waktu itu, ya, diinjek-injek oleh Umar. Dan kemudian Fatimah adiknya pada waktu itu berusaha untuk melerai, bahasa seperti, ya, berusaha untuk menghindarkan perkelahian tersebut. Namun tiba-tiba Umar memukul atau menampar Fatimah pada waktu sampai bercucuran darah, dan bahkan disebutkan bahwasanya sampai Fatimah pada waktu babak belur. Nah, Umar yang melihat kejadian tersebut langsung merasa putus asa, dia terdiam, merasa malu dan lain sebagainya. Karena apa? Yang dipukulnya adalah perempuan. Pada waktu itu akhirnya dia terduduk. Setelah dia terduduk tenang, maka Umar pun bertanya kepada mereka, melihat bagaimana tadi mental baja mereka seperti itu. Maka Umar pun mengatakan kepada mereka, perlihatkan kepadaku lembaran yang kalian pegang tersebut. Fatimah langsung mengatakan, tidak diperbolehkan ya Umar, sesungguhnya engkau adalah orang yang najis. Langsung kata Umar, saya benar-benar ingin bacanya. Maka kemudian kata Fatimah, kalau engkau memang benar-benar mau membacanya, maka mandilah terlebih dahulu, atau disebutkan juga adalah wudu terlebih dahulu dalam sebuah riwayat lainnya. Akhirnya Umar mandi atau wudu, lalu kemudian membaca lembaran tersebut, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Thaha, dan sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, mendengar sampai hal tersebut, Umar pun langsung mengatakan, ini benar-benar firman yang begitu mulia, begitu indahnya, begitu dalamnya. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, Umar pada waktu sampai nangis sesenggukan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun langsung mengatakan, di mana Muhammad? Ya. Khobab yang mendengar hal tersebut langsung keluar dari persembunyiannya, ya, langsung mengatakan kepada Umar bin Khattab, bergembiralah wahai Umar, bergembiralah wahai Umar, karena sesungguhnya Rasulullah dulu pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam, ya Allah muliakanlah agama Islam, bi ahabbi rajulaini ilaik, dengan salah satu orang yang engkau cintai, bi Umar bin Khattab, apakah itu dengan Umar bin Khattab ataukah dengan Abu Jahal, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih engkau ya Umar. Maka kemudian Umar pun bertanya kepada mereka, di mana Rasulullah? Datanglah Umar pada waktu itu, diberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW berada di suatu tempat di dekat Bukit Sofa. Umar ke sana, ya, tok, buka ini sebagainya. Para sahabat yang tadi berkumpul dengan Rasulullah SAW langsung melihat penjaganya, langsung mereka terkaget. Nah, ini gimana? Dikit lagi, saya selesaikan dulu Pak ya. Terkaget-kaget pada waktu itu. Karena apa? Ini Umar membawa pedang lagi, ya, menghunus pedang. Ketakutan mereka semuanya. Akhirnya mereka bersiap-siap pada waktu itu, ya, bersiap-siap terhadap Umar bin Khattab. Nah, Hamzah yang melihat gelagat kaum muslimin pada waktu itu langsung bertanya kepada mereka, kenapa kalian? Kenapa kok begitu takut? Langsung di luar ada Umar bawa pedang seperti itu. Akhirnya kata Hamzah, lihat bagaimana keberanian Hamzah. Biarkan dia masuk. Kalau memang dia menginginkan kebaikan, maka kita akan memberikan bantuan kepadanya. Tetapi kalau seandainya dia ingin menginginkan keburukan, maka kita akan membunuh dia dengan pedangnya sendiri. Maka kemudian tadi Umar masuk ke dalam, langsung tiba-tiba Rasulullah SAW keluar. Tadi Rasulullah habis mendapatkan wahyu, langsung kemudian memegang leher Umar, ya, memberitahukan kepada Umar, apakah engkau ingin
binasa, berusaha untuk menghentikan Umar dari tindakan-tindakan selama ini. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah pun mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Umar, dan seketika Umar Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pak, kaum muslimin yang pada waktu itu mendengar ikrar keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semuanya mereka bertakbir, bahkan teriakan takbir mereka sampai ke Masjidil Haram pada waktu itu. Udah nggak takut lagi Pak mereka. Ya, udah nggak takut lagi. Ya, termotivasi. Yang tadinya mereka sembunyi-sembunyi, ya, termotivasi. Dan Umar, Pak, selesai mengikrarkan keislamannya, langsung ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas suatu kebenaran, hidup dan mati ya Rasulullah? Benar, demi Allah, kalian berada di atas kebenaran, hidup dan mati. Maka kemudian Umar pun mengatakan, kalau memang seperti itu, kita keluar ya Rasulullah. Gak usah takut-takut lagi. Lihat sore itu, ya, gak usah takut-takut lagi. Kalau mau beribadah, langsung sholat di depan Ka'bah. Mau tawaf udah rame-rame. Waduh gitu. Gak usah takut lagi ya Rasulullah. Ya, seperti itu. Akhirnya tadi, memang akhirnya dikabulkan Rasulullah. Mereka keluar pada waktu itu dengan jumlah yang begitu besar dan gak takut lagi, ya, dengan jumlah kaum muslimin berani semuanya, dan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Umar, satu kelompok dipimpin oleh Hamzah. Orang-orang kafir melihat hal tersebut, udah begitu ketakutan, dan mereka pun bersedih hati, merasa akhirnya penuh dengan kecewaan, ya. Dan kaum muslimin pun tadi Pak mulai berani untuk berdakwah secara terang-terangan, sholat secara terang-terangan, tawaf secara terang-terangan. Gara-gara apa Pak? Islamnya Hamzah dan Umar pada waktu itu. Dan semenjak itulah akhirnya Umar diberikan gelar dengan Al-Faruq. Nah, inilah keislaman Hamzah dan Umar yang memberikan pengaruh yang begitu besar dalam perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada fase Mekah pada waktu itu. Baik, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi keislaman kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.